selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan ini saya akan berbagi pengalaman bagaimana bisa lulus pengajar praktik tahap pertama, yakni tahap esai. Jadi tentu yang pertama kita lakukan adalah masuk pada situs atau website guru penggerak, yakni sekolah penggerak .kemendikbud.go.id guru penggerak. Lalu di sana kita pilih masuk. Nah, di sini kita langsung diarahkan ke sini kalau kita sudah pernah masuk. Kalau belum, nanti kita akan diminta untuk loading dan seterusnya. Saya asumsikan bahwa kita sudah masuk di sini. Nah, apa yang kita harus lakukan pertama adalah tentunya kita berdoa, kita konsentrasi, dan yang pasti adalah lengkapi semua dokumen-dokumen ataupun data yang diminta pada bahan ini atau pada esai ini. Jadi sebaiknya kita lakukan secara runtun, mulai dari kurikulum vitae. Di kurikulum vitae ini kita bisa melihat ada beberapa poin yang harus kita perhatikan. Pertama adalah informasi umum, pengalaman bekerja, pengalaman mengikuti pelatihan, pengalaman kepemimpinan, pengalaman menjadi sukarelawan, pengalaman memberi mentoring atau coaching, pendampingan, training, dan tentu saja nomor kontak lainnya yang nanti dapat dihubungi ketika kita nanti ada dibutuhkan konfirmasi atau pemberitahuan manakala kita lulus tapi tidak ada yang bisa kita hubungi, melainkan hanyalah kontak orang-orang yang kenal dengan kita. Nah, langsung saja. Pertama, pada kurikulum vitae ini atau daftar riwayat hidup dan pengalaman ini kita harus lengkapi ya teman-teman, harus lengkapi dengan baik. Data ini adalah data yang kita isi pertama ketika kita mendaftar. Jadi di saat tadi di sini ada sini namanya pendaftaran di sini, misalnya kita disuruh pilih, taruhlah sini angkatan 9. Nah, di sini nanti kita mendaftar ya, ataupun nanti kita masuk situ ada pendaftarannya. Oke. Baik, kita langsung saja pada informasi umum ini. Pastikan semua data itu lengkap. Kita lengkapi. Nah, ini nama, kemudian nomor SIM PKB kita. Nanti sini juga nih kita isi ya. Lalu kita ini ya, jenis kelamin kita ya, apakah laki-laki maupun perempuan. Kemudian ini tempat lahir kita sesuai dengan KTP ini ya, KTP. Kemudian ini tanggal lahir kita juga sesuai dengan KTP kita. Kemudian pangkat dan golongan kita isi, misalnya saya misalnya 3, taruhlah 4A misalnya. Nah, ini provinsi. Kemudian di mana ini juga sesuai dengan domisili kita. Artinya ini bukan tempat kita bekerja ya, bukan sekolah kita, bukan kantor kita, tetapi sesuai dengan domisili kita. Ya, taruhlah seperti saya berdomisili di Kabupaten Bima, meskipun saya kerja di Kota Bima, maka sini saya harus memilih Kabupaten Bima, bukan Kota Bima, bukan tempat kerja, tapi tempat domisili kita. Nah, di sini alamatnya. Alamat itu juga sesuai dengan KTP, tulis runtutannya, misalnya ada dusun misalnya Raioi. Kemudian setelah dusun itu ada RT-nya, kita tulis 01. Kemudian RW runtutannya, baru desa. Setelah desa baru kecamatan.
setelah kecamatan, barulah kabupaten. Nah, tidak apa-apa, ini ditulis ulang lagi, meskipun di atas itu sudah ada provinsi dan kabupatennya, tidak apa-apa, ditulis ulang saja untuk membuktikan bahwa apa yang kita pilih sini adalah benar. Kemudian daftar riwayat pendidikan, tentunya ini ya dibutuhkan pendidikan terakhir kita, jadi bukan semua yang terakhir saja. Nah, taruhlah seperti saya, misalnya pendidikan terakhir saya S3. Nah, lalu instansinya di mana? Diketik di sini. Nah, misalnya di UIN Alauddin Makassar misalnya. Nah, di prodi apa sana, di bidang apa? Misalnya apakah bagian pendidikan atau non pendidikan? Nah, kebetulan di pendidikan. Lalu jurusannya apa atau prodinya apa? Prodinya itu adalah misalnya pendidikan dan keguruan misalnya. Nah, ini tergantung teman-teman ya. Kontak ini kontak kita ini wajib diisi. Kalau untuk nomor HP yang terhubung ini, kalau ini juga nomornya, kita bisa langsung copy saja. Copy saya di sini. Baru ini alamat kita. Ini secara otomatis juga akan tersimpan sesuai yang pertama kali kita daftar. Tapi kalaupun beda, boleh kita ganti di sini. Nah, profesi kita saat ini sebagai apa? Apakah guru, dosen, atau apa? Nanti kita pilih sini sesuai dengan ini. Misalnya kalau guru PNS, silakan, non PNS, kepala sekolah, urusan pengawas, dosen, ataupun fasilitator pendidikan, ataupun kuasa pendidikan dan sebagainya. Kalau ada di sini, boleh kita pilih lain-lain. Oke, misalnya kita saya misalnya sebagai dosen, ya. Lalu jenis profesi, apakah di dalam instansi ataukah lepas atau freelance? Tentu sih kita kebanyakan dalam instansi ya. Nah, kalau sudah dalam instansi nanti akan otomatis muncul sini apa nama instansinya, itu kan, nama instansi tempat Anda bekerja, baru kita tulis ini misalnya IAIN Bima. Lalu alamat instansi, baru nanti Jalan Ranggo, Jalan Anggrek misalnya, nomor 16 Ranggo Nae Kota Bima misalnya, seperti itu ya. Kemudian provinsi tentu NTB, klik saja Nusa Tenggara Barat, baru sini kotanya pilih. Nah, ini kota ini adalah maksudnya kota instansi kita, maka yang dipilih adalah Kota Bima. Nah, ini perhatikan, jadi ini yang saya maksud tadi adalah instansi saya itu ada di Kota Bima, tapi alamat domisili saya ada di Kabupaten Bima. Nah, ini harus jelas, jangan sampai kita terbalik atau salah mengisinya. Ini juga akan menjadi penilaian, karena kalau salah mulai dari sini, maka tim penilai itu akan menganggap kita tidak hati-hati, orang dianggap sebagai orang yang teledor di dalam mengisi form. Kemudian barulah kita simpan, nanti kita simpan ya. Kalau sudah seperti itu baru kita simpan. Oke, ini saya tidak bisa simpan karena di sini tertutup teman-teman, tertutup oleh ada. Nah, kalau seperti begitu kita tinggal simpan. Nah, lalu yang kedua, setelah data umum ini sudah kita isi dengan baik, kita ke bawah lagi pengalaman bekerja. Ini diklik teman, diklik panas sini. Nah, di sini pengalaman bekerja kita tambah, jangan sampai terlewatkan ini. Ini penting sekali. Pokoknya semua yang ada di sini penting. Jadi harus kita baca baik-baik. Nah, yang perlu kalian perhatikan adalah lihat runtutannya. Yang dibutuhkan dalam forum ini adalah tentu pengalaman bekerja yang relevan di bidang pengajaran. Ya, jadi kata kuncinya adalah mengajar atau mendampingi sekolah selama 5 tahun. Ya, minimal selama 5 tahun. Kemudian pengalaman kita bisa kita tulis di sini, nanti bisa kita tambah. Itu maksimal
5 pengalaman, karena ada juga orang yang bisa sampai banyak sekali pengalamannya. Tapi saran saya teman-teman, kalau misalnya kita punya banyak pengalaman, ya tulislah minimal 3 lah gitu. Kalau bisa 5 juga lebih bagus, tapi pastikan itu adalah yang relevan, jangan terlihat banyak tapi tidak relevan. Nah, contoh kita tulis institusinya. Nah, misalnya taruhlah saya pernah mengajar, misalnya pernah mengajar di taruhlah SMA 1 Sape gitu ya. Tahun bekerja misalnya 2010 sampai misalnya 2015. Oke. Lalu jabatan sebagai apa? Misalnya sebagai guru. Jenjang diajar tentunya adalah SMA, karena ini adalah SMA yang kita ajar. Nah, untuk deskripsinya ini teman-teman perhatikan, ini ada maksimal 1000 kata. 1000 kata. Jadi untuk membuat deskripsi itu ada unsur-unsur yang harus terpenuhi teman-teman. Minimal seperti istilahnya itu apa ya, 5W plus 1H. Misalnya yang pertama itu kapan. Boleh, ini kapan kan kita tentukan. Kemudian di mana ya. Kemudian siapa, dengan siapa gitu ya yang terlibat, artinya siapa yang kita ajar, siapa yang kita bimbing. Kemudian kenapa, itu kan perlu juga, kenapa kita harus mengajar sana itu. Ini sudah 4. Kemudian apa, dan terakhir bagaimana. Maksudnya ini yang 6 ini teman-teman, bisa kita tidak mesti harus kapan di depan, tetapi yang penting semua runtut, semua komponen ini bisa masuk. Ataupun kalau tidak semua, setidaknya ada 4 lah yang bisa masuk. Misalnya kapan, misalnya kita jelaskan sini kapan, kita langsung enter dulu, nanti kita edit belakangan teman-teman. Misalnya kita ingin menerangkan kapan, ya kita tulis sejak ya tahun 2010 saya mulai mengajar misalnya di SMA Negeri 1 Sape sebagai guru bahasa Arab, misalnya seperti itu teman ya. Nah, ini sudah masuk komponen 1, bahwa kita sudah ini sudah masuk. Nanti untuk di mananya ya bisa, ini sebenarnya ini sudah masuk juga ini pada di mananya, karena di SMA 1 Sape. Atau tapi untuk memenuhi 1000 kata itu bisa kita perjelas. SMA Negeri 1 Sape misalnya, 1 Sape berlokasi di Desa Naru, Kecamatan ya, jalan dan seterusnya. Kita jelaskan bagaimana kondisinya dari mana, ini kita jelaskan ini lokasinya. Lalu siapa ya, maksudnya ini siapa yang kita ajar di sana. Artinya saya misalnya saya ditugaskan untuk mengajar kelas 10 bahasa misalnya kan, bahasa, dan kelas 12 IPS. Tapi waktu itu misalnya saat itu, makanya ini nanti setelah kita tulis seperti ini, lalu kita hapus seperti ini ya, kita hapus, lalu nanti kita tarik ini, tarik, maka akan nyambung jadinya ya. Setelah kita seperti itu, lalu kita ini hapus dulu yang siapa-siapa tadi itu.
nanti akan sampai, maka semuanya akan terjawab. 6 komponen itu sudah terjawab dan telah memenuhi kurang lebih 1000 kata di sana. Seperti itu teman-teman. Kalau sudah seperti itu, lalu kita tambah lagi apa instansi apa yang kita sudah lakukan. Misalnya kedua saya pernah jadi dosen, misalnya institusi, misalnya IAIM Bima. Tahun bekerja misalnya 2015 sampai sekarang. Ini menunjukkan ini kalau ini kosong jika masih aktif. Kalau tidak kita isi ini berarti kita masih aktif sampai sekarang. Jabatan apa, kemudian jenjang yang diajar apa. Di sini kan ada perguruan tinggi. Kemudian kita isi tadi seperti itu lagi. Kita ceritakan saja. Baru nanti satu tambah lagi. Setelah itu baru nanti ada minimal 3 lah gitu. Baru nanti kita simpan teman-teman. Nah ini yang paling penting adalah bagaimana cara kita mengisi deskripsi ini. Setidaknya memenuhi komponen-komponen tadi itu. Kapan, siapa, di mana, lalu apa, dan bagaimana. Ini maksudnya apa ini? Apa yang kita ajarkan di sana dan seterusnya. Oke, setelah itu baru kita simpan. Lalu setelah pengalaman bekerja, ya, ini masih ada teman-teman. Ditambahkan lagi, jangan lewati pengalaman kerja relevan di bidang kependampingan guru atau kepala sekolah. Misalnya bidang pendampingan guru dan atau kepala sekolah secara prinsip. Baca baik-baik teman-teman, ini baca baik-baik. Salah satu syarat menjadi pengajar praktik guru penggerak adalah memiliki pengalaman mengajar atau mendampingi sekolah selama 5 tahun. Tuliskan maksimal 5 pengalaman bekerja relevan di bidang pengajaran secara terperinci. Nah ini yang kita ceritakan sini adalah pengalaman kita, ya, pengalaman dalam mengajar ataupun pengalaman kita dalam mendampingi gitu. Nah di sini kita tulis nanti, misalnya mengajar tadi itu, ya sama seperti tadi itu. Nah di sini nanti kita ceritakan, ini juga 1000 karakter, ya teman-teman, ya kita ceritakan. Pilih orang yang kita dampingi. Nanti tulis ini nama instansi, misalnya sekolah, kemudian tahun kapan, nah ya, sampai kapan. Kalau masih berlangsung sekarang, dikosongkan saja. Posisi jabatan kita sebagai apa, misalnya apakah sebagai kepala sekolah, wakil kepala sekolah, atau wali kelas, atau hanya sekedar guru, tidak apa-apa. Orang yang didampingi, ya kita pilih sini apakah guru atau kepala sekolah yang kita dampingi. Ya tentu biasanya kan kita umumnya guru lah yang kita dampingkan saat itu. Nah, lalu kita ceritakan. Ingat kata kunci tadi itu. Kapan, tetap kita tulis ini. Kapan, siapa, apa, bagaimana, dan di mana, gitu kan. Nanti kita akan jelaskan. Siapa, nanti kan kita jelas. Yang kita, misalnya apa yang kita lakukan. Kemudian siapa, guru siapa namanya. Boleh juga, atau kita secara umum saja, misalnya guru di bidang ini, apa yang kita sudah pernah dampingi, apa yang kita sudah bina, bagaimana cara kita dan seterusnya. Itu yang kita ceritakan. Baru nanti tambah lagi. Ingat 5 maksimal, 5 pengalaman. Nanti kita tambah dan seterusnya. Nah itu teman-teman. Kemudian pengalaman mengikuti pelatihan. Nah di sini juga harus kita tulis ini, tidak boleh tidak. Kalau tidak punya, ya sulit juga, ya. Maksimal 10 pelatihan yang relevan dengan profesi, ya. Misalnya kita pernah ikuti 1 tahun terakhir teman-teman, makanya sering-sering untuk jadi guru penggerak itu ya memang harus aktif. Nah pelatihannya apa? Bisa melalui online ataupun luring, daring maupun luring. Kemudian penyelenggaraan siapa? Apakah lembaga internasional, asosiasi profesi, komunitas, pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, pemerintah pusat, atau lembaga swasta dan seterusnya, atau kampus, baik kampus dalam negeri maupun kampus luar negeri. Ini kita pilih saja. Kemudian kapan terlaksanakannya? Ini hanya 2 tahun terakhir teman-teman ya. Apakah di tahun 2021 ataukah di tahun ini, di tahun 2022 ini? Kalau sudah, kita tambah lagi teman-teman ya.
Ya, sebaiknya jangan kosong ini. Kalau kosong ini bisa dipertanyakan. Artinya kita dianggap kita tidak punya tidak memiliki aktivitas selain hanya sekedar mengajar. Karena kita juga itu dibutuhkan sebagai orang-orang yang melakukan penggerak, orang yang bergerak. Makanya harus punya pengalaman-pengalaman pada pelatihan-pelatihan. Oke. Demikian juga pengalaman menjadi sukarelawan. Nah, sama untuk sukarelawan ini maksimal 3, misalnya apa nama organisasinya atau aktivitas apa, kemudian penyelenggaranya siapa, ruang lingkupnya apa, misalnya apakah internal satuan pendidikan tempat mengajar atau tempat kerja atau di luar. Kita pilih saja, nanti dideskripsikan, ceritakan tadi kapan, di mana, dan sebagainya. Itu jadi untuk deskripsikan itu teman-teman, usahakan selalu masuk 6 komponen tadi itu. Kalau tidak 6, 5, ya paling tidak 4 lah, supaya orang bisa paham gitu kapan, apa tujuan kita, sama siapa kita melakukannya, dan seterusnya itu. Nah, setelah itu baru kita melakukan menerangkan pengalaman kita terkait dengan memberikan mentor, coaching, atau training selama 5 tahun terakhir. Nah, apa yang pernah kita, misalnya sasaran pengembangan siapa, apakah guru, kepala sekolah, guru di luar satuan, atau kepala sekolah di luar satuan, kita pilih. Kemudian area pengembangannya apa, misalnya topik dan materi apa yang kita bahas. Misalnya mungkin kita pernah membimbing penulisan karya ilmiah, membimbing cara membuat soal, membimbing macam-macam, kita tuliskan situ. Kemudian di sini maksimal 1000 karakter juga. Nah, kita tulis ya, nanti unsurnya juga seperti tadi itu, siapa, kapan, di mana, bagaimana, dan apa yang pernah kita lakukan. Oke teman-teman. Nah, kemudian untuk dokumen, pastikan semua ini terpenuhi, semua terpenuhi, jangan sampai tidak. Karena kalau tidak terpenuhi, maka kita tidak bisa mengirim berkas kita. Foto, pas foto, pastikan Anda unggah pas foto terbaru dengan gambar yang terlihat jelas, background bebas. Maksudnya ini mau biru maupun merah terserah, bukan yang berwarna-warni seperti foto background di Facebook kita, bukan. Kemudian nomor KTP ini pastikan sesuai. Nah, jadi langsung KTP itu ya. Ini intinya baca baik-baik. Jadi KTP itu pastikan kualitas KTP Anda jelas, tidak blur. Pastikan tampilan KTP Anda tidak terbalik untuk memudahkan verifikasi. Kemudian ijazah, ini masuk adalah ijazah terakhir. Kalau kita tadi masukkan ijazah terakhir kita adalah S3, maka ijazah terakhir itulah yang kita unggah di sini. Nanti akan muncul sini kalau sudah terunggah. Nanti bisa kita lihat kembali untuk memastikan. Nah, untuk surat fakta integritas ini di-download di sini. Jangan ambil tempat lain karena formatnya beda setiap angkatan. Kemudian demikian juga surat izin atasan. Kemudian RPP, pastikan RPP itu sesuai dengan format yang ada di sini. Makanya kita download dulu di sini. Nah, ini untuk format pembuatan RPP dapat Anda lihat di sini. Di sini lihat nanti baru di sini. Nanti cara-cara untuk mengupload anunya ada nanti di ketentuan yang ada pada format dan ketentuan sini. Tinggal kita klik saja di sini nanti. Oke. Oke, setelah terpenuhi atau kita sudah upload semua dokumen-dokumen, maka langkah selanjutnya adalah tentu kita mengisi esai. Oke teman-teman, untuk dokumen ini artinya kalau misalnya kita belum selesai mengerjakan RPP, kita belum upload, itu tidak apa-apa, kita bisa melangkah langsung ke esai. Tetapi nanti untuk pengiriman berkas itu belum bisa, karena syarat untuk mengirim berkas itu haruslah terpenuhi semua komponen ini, semua terisi, terutama untuk dokumen ini. Makanya nanti akan ada di sini kalau keterangan bahwa tanda
checklistnya itu adalah sudah hijau, berarti menunjukkan bahwa dokumen dan syarat itu sudah terpenuhi. Ya, itu. Baik, kita langsung ke esai teman-teman ya. Untuk esai ini sama sebenarnya seperti pada pengisian kurikulum vitae tadi itu. Intinya kita harus membaca dengan teliti apa yang diinginkan dalam esai ini, apa yang dibutuhkan. Misalnya seperti ini. Jadi kita baca pelan-pelan saja. Ya, jawablah pertanyaan-pertanyaan esai dengan berdasarkan pandangan dan pengalaman pribadi yang benar-benar pernah Anda alami. Ingat, kata kunci sini adalah benar-benar pernah Anda alami. Jadi jangan dikarang-karang teman-teman ya, karena nanti akan ketahuan juga ketika kita nanti mengarang dalam mengisi esai ini. Dilarang menyalin sebagian atau keseluruhan dari tulisan, artikel, atau buku orang lain. Dilarang menggunakan kutipan tanpa menyertakan sumber, dan kutipan langsung hanya diperkenankan maksimal 2 kalimat. Segala bentuk plagiarisme atau plagiarisme akan mempengaruhi penilaian seleksi yang akan dijalani. Nah, ini sebenarnya kata kunci ini yang ingin dikabarkan terlebih dahulu di sini adalah kita ceritakan saja yang merupakan pengalaman kita yang pernah kita lakukan. Baik teman-teman, pertama jadi kita sebaiknya mengisi secara runtun, jangan lompat-lompat karena ini akan ada kesinambungan mulai dari nomor 1, nomor 2 sampai nanti nomor 5 teman-teman. Jadi Bapak Ibu sekalian, dosen dan Bapak Kepala Sekolah yang hendak mencoba bergabung di pengajar praktik ini, tentunya tahap demi tahap kita harus lewati pelan-pelan. Pertama kita buka ini Pak, buka ini, kita tulis, klik lengkapi. Nah, di lengkapi ini baca apa yang melatar belakangi Anda memilih menjadi seorang pengajar praktik. Jadi kata kuncinya adalah yang melatar belakangi kita, kenapa kita mau menjadi pengajar praktik itu. Pertanyaannya adalah apa yang melatar belakangi Anda dalam memilih pengajar praktik sama. Nah, perhatikan bahwa esai ini untuk nomor 1 ini, bagian A ini minimal 350 karakter dan maksimal 525 karakter. Jadi tidak boleh kurang dari 350 dan juga tidak boleh lebih dari 525 karakter. Nah, bagaimana cara membuatnya? Sama seperti tadi. Kita ya tulis dulu kata-kata kunci. Misalnya karena ini adalah pertanyaan apa ya? Apa yang melatar belakangi? Ya, apa yang melatar belakangi? Maka kata apa ini nanti yang kita ceritakan apa. Nah, kemudian dari apa ini boleh kita pakai kata kunci awal Pak. Apa kata kuncinya? Jadi sebenarnya yang diharapkan pada guru penggerak itu ya setidaknya ada 3. Jadi kita ceritakan bahwa kita itu punya keinginan untuk keluar dari zona nyaman. Artinya yang memotivasi kita sehingga kita mau menjadi pengajar praktik itu ya karena kita punya inisiatif. Ya, yang pertama adalah saya kasih ya, punya inisiatif ya untuk berkembang maksudnya. Kemudian yang kedua adalah ketika kita juga bisa ceritakan bahwa kita mau berjuang untuk pengembangan pendidikan ini. Artinya kita punya daya juang ya. Nah, dan yang ketiga cukup 3 saja karena ini tidak membutuhkan banyak karakter di sini. Yang ketiga adalah pastikan bahwa keinginan kita untuk menjadi pengajar praktik itu adalah dalam rangka mengembangkan pendidikan ini
tentunya yang berpihak pada murid. Kata kunci adalah berpihak pada murid. Nah, berpihak pada murid. Nah, ini kata kunci yang utama yang harus kita penuhi pada pertanyaan apa yang melatar belakangi kita menjadi seorang pengajar praktik. Jadi pertanyaan adalah apa. Jadi tidak usah kita ceritakan di mana, kapan, bagaimana, dan seterusnya, tetapi cukup kita ceritakan apa-apa saja. Yang menjadi kata kuncinya untuk bisa menjawab itu adalah ada 3 aspek ini. Pertama ya karena kita punya inisiatif, kemudian ada daya juang yang kita ingin lakukan, dan yang ketiga adalah tentunya kita itu berpihak pada murid. Nah, ini kita harus menjawabnya. Kemudian setelah kita menjelaskan, mengungkapkan, ini hanya sekedar mengungkapkan ya, mengungkapkan karena ini apa. Berikan contoh perubahan. Pertama, perubahan. Jadi nanti ada perubahan apa? Ini yang kita jelaskan, satu perubahannya. Kemudian inovasinya apa? Kemudian pembelajaran seperti apa? Ini jelaskan ini. Kemudian gerakannya apa? Dan lain-lain. Setidaknya ini gerakan atau lainnya yang memberikan dampak nyata terhadap inisiatif Anda sendiri ya, gitu. Apa yang mendorong Anda untuk melakukan? Tapi ini tidak perlu kita jelaskan. Yang jelas kita sudah berikan ini perubahannya seperti apa, inovasinya apa, pemberdayaan seperti apa, gerakan kita seperti apa. Jawab ini minimal 1400 karakter, maksimal 2100 karakter. Ini kalau kita bisa gambarkan ini gampang ya. Kalau sudah kita jawab ini, maka kita simpan di save di sini, save ya. Demikian seterusnya. Untuk yang selanjutnya nanti kita bisa, ini kan hanya 2 pertanyaan. Begitu juga untuk yang kedua, kita jawab seperti itu pelan-pelan. Setelah apa yang material ini kan pertanyaan pertama, pertanyaan kedua bekerja sama. Ini sebenarnya biar kita tidak baca, langsung saja kita baca lengkapi. Nah di sini kita nanti kapan waktu kejadiannya. Berarti ini ada kita tulis kata kunci kapan ya. Kemudian siapa? Siapa? Kemudian kapan waktu kejadiannya, situasi. Maaf, yang kedua adalah situasi apa. Apa, pihak mana saja. Terus arti ini sudah masuk siapa, kemudian pihak mana saja yang Anda minta untuk bekerja sama. Kemudian gambarkan secara jelas. Ini saja berarti 3 komponen ini yang harus dipenuhi pada pertanyaan ini. Lalu ceritakan cara, arti ini bagaimana ini. Itu aja. Terus ini tantangan serta kesulitan apa saja. Berarti nanti tantangan apa saja ya, apa saja yang kemudian upaya apa saja, nanti berarti artinya ini apa dan bagaimana. Ini kita beritakan apa lalu bagaimana kita jelaskan, dan hasilnya setelah itu kita lakukan kapan, lalu kita diceritakan bagaimana hasil ini. Sedikit saja, hanya 350 sampai 525 kata dan seterusnya. Pada intinya adalah seperti itu. Jadi ketika kita menjawab esai itu, kita pelan-pelan, kita baca baik-baik, kita tentukan dulu kata-kata kunci apa yang harus kita masukkan sana. Misalnya seperti ini lagi, nomor 3, kapan waktu kejadiannya, maka kita tulis ini kapan. Kemudian masukan atau umpan balik apa, berarti nanti apa lagi sih nanti, tapi yang dimaksud adalah umpan balik. Kemudian apa yang Anda rasakan, nanti ada 2 sini, apa umpan baliknya, apa yang dirasakan dari masukan itu. Itulah nanti, makanya setiap kita menulis esai seperti ini, tulis dulu kata kunci, baru dari kata kunci itulah kita kembangkan, maka kita akan merasakan mudah dalam menguraikannya. Kemudian yang jelas adalah kita akan memenuhi komponen-komponen sesuai dengan apa yang ditanyakan. Iya. Maka pada terakhir nanti
Setelah semuanya esai ini terisi, lalu nanti semua komponen ini akan terpenuhi. Nanti kurikulum FIDAI karena sudah penuhi, nanti akan checklist menjadi warna hijau, warna hijau, warna hijau. Barulah nanti ini akan menyala menjadi kirim berkas. Barulah kita bisa kirim berkas. Saya kira seperti itulah yang harus kita lakukan ketika kita ingin lulus dan sukses untuk menjadi seorang pengajar praktik. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.